tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum Pak Sabar. Waalaikumsalam Bu Tiran. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Nah Pak Sabar, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan kita melaksanakan supervisi ini. Adapun tujuan kita melaksanakan supervisi ini untuk mengembangkan diri pendidik, untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Nah, Pak Sabar, kira-kira nanti Pak Sabar ketika melakukan supervisi ini akan mengajar di kelas berapa, Pak? Tentunya tetap di kelas 6 Bu, sesuai dengan kelas yang saya ampuh. Oh, tetap di kelas 6 ya, Pak. Kira-kira kapan kita akan melaksanakan supervisi ini, Pak? Bagaimana kalau besok? Siap. Oh, besok ya. Jadi kita sepakat ya, Pak. Supervisinya kita laksanakan besok. Insya Allah Bu. Oke, baik Pak Sabar. Jadi apa nih tujuan yang ingin kita capai setelah kegiatan supervisi nanti? Tujuannya saya ingin melihat bagaimana murid saya bisa secara aktif berdiskusi. Dalam hal ini berdiskusi secara kelompok maupun dapat mempresentasikan nantinya hasil diskusinya di depan kelas. Jadi nanti siswa saya akan melihat bagaimana dia dengan percaya diri mengungkapkan pendapatnya. Kira seperti itu. Oke. Jadi Pak Sabar ingin melaksanakan diskusi ya. Jadi bagian mana nih Pak yang saya amati? Saya kira Ibu bisa mengamati di bagian keaktifan siswa itu sendiri. Jadi di sini Ibu bisa mengamati bagaimana siswa tersebut berdiskusi dengan teman kelompoknya, kemudian apakah dia siap untuk melakukan presentasi di depan kelas, kemudian apakah siswa tersebut bisa menanggapi presentasi dari kelompok yang lain. Dalam hal ini siswa tersebut dapat berperan aktif dalam berdiskusi. Saya kira seperti itu. Oke, jadi Bapak ingin agar siswa Bapak mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain. Nah, Pak Sabar, kira-kira strategi apa nih yang Bapak akan terapkan? Kalau berbicara masalah strategi, saya ingin menggunakan strategi yang dapatlah namanya dikatakan itu salah bukan masalah. Jadi di sini saya ingin melihat bagaimana siswa saya tersebut dapat mengungkapkan pendapatnya meskipun itu salah. Karena saya mau melihat bagaimana keaktifan siswa tersebut. Dalam hal ini apakah siswa tersebut bisa menghidupkan diskusi dengan kelompoknya. Kemudian apakah bisa mewakili temannya untuk melakukan presentasi. Kemudian apakah dia juga bisa menanggapi presentasi dari kelompok yang lain. Jadi saya kira seperti itu. Iya, sangat luar biasa ya Pak Sabar, strategi yang ingin dilaksanakan tadi. Ada strategi salah bukan masalah. Nah Pak Sabar, kira-kira apa nih harapannya setelah kegiatan praobservasi ini? Nah, harapan saya seperti yang saya katakan tadi, saya berharap siswa saya itu dapat berperan aktif ya. Dalam hal ini apakah bagaimana dia berbicara dengan kelompoknya, saling berdiskusi, kemudian dapat seperti tadi menanggapi dari kelompok yang lain sehingga suasana diskusi bisa menjadi lebih hidup. Kira seperti itu. Baik Pak Sabar, sangat luar biasa ya harapannya. Saya kira sudah cukup ya Pak kegiatan observasi kita hari ini. Semoga nanti supervisinya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Pak Sabar harapkan. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Iya, sama-sama Pak Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin bertanya dulu. Siapa tadi yang pertama datang ke sekolah? Ya, Edil.
untuk menghargai teman kita Aidil karena kedisiplinannya, nah, kita persilakan Aidil untuk memimpin doa. Silakan Aidil. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi saya silakan anakku untuk berdiri. Ya. Oke, kita laba. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, angkat dulu lanjut. Baik, sebelum Bapak ke materi pada hari ini, saya ingin bertanya dulu. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, di Alim. Apa materi sebelumnya? Oke, tentang bangun data. Ya, jadi semua sudah tahu tentang bangun data, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi bangun ruang. Ya. Jadi, sebelum kita masuk materi, Bapak akan mau lihat dulu semangatnya. Jadi, kita akan tepuk semangat, ya. Tahu tepuk semangat? Tahu. Oke. Bapak hitung. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama kita akan mengenal jenis-jenis bangun ruang. Ya, jadi jenis-jenis bangun ruang. Kemudian yang kedua, tujuan yang akan kita capai tentang sifat-sifat bangun ruang itu sendiri. Dari setiap bangun ruang ada sifat-sifatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, contoh bangun ruang yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bapak tanya dulu, ada yang pernah melihat piramida? Apa pernah lihat piramida? Nah, kira-kira bagaimana bentuknya piramida itu? Seperti 5. Kemudian pernah lihat kemah pramuka? Itu kemah pramuka merupakan contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira bentuknya bentuk apa itu kemah pramuka? Nah, bentuk prisma? Oke. Sekarang untuk pembelajaran pagi hari ini, sebentar Bapak akan berikan materi tentang bangun ruang sendiri. Kemudian Bapak akan bagikan LKPD untuk didiskusikan bersama-sama. Ya. Kemudian sebentar ada evaluasi mandiri. Ya. Jadi sebentar Bapak kasih soal untuk dikerjakan masing-masing. Nah, adapun manfaat mempelajari materi ini, yaitu tentunya kita dapat mengetahui contoh. Oke, baik, kita akan masuk ke materi kita. Nah, silakan diperhatikan di layar yang ada di depan tulis, ya. Nah, ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang. Oke. Kita akan mempelajari tentang contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian sifat-sifat bangun ruang. Ya. Jadi bangun ruang. Nah,
Bangun ruang adalah bangun matematika yang mempunyai isi ataupun volume. Ya. Jadi bangun ruang itu bangun yang mempunyai isi ataupun volume. Nah, sekarang contoh-contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kubus. Nah, pernah melihat fluid kah? Itu berbentuk kubus. Ya. Kemudian kardus, ada juga kardus yang berbentuk kubus. Kemudian balok. Nah, contoh balok seperti akuarium. Nah, itu akuarium berbentuk balok. Ya. Nah, ini contoh prisma. Prisma itu seperti coklat. Ada tuh bentuk coklat atau berbentuk segitiga. Nah, kayak apa namanya? Kema, ya. Kema itu berbentuk prisma. Nah, kemudian limas, seperti tadi kita tanyakan. Itu limas seperti piramida, ya, yang ada di Mesir. Jadi limas. Nah, kemudian apa namanya? Atap masjid, ya. Nah, itu atap masjid juga berbentuk limas. Nah, kemudian kerucut. Nah, itu seperti topi petani. Pernah lihat topi petani? Topi ulang tahun. Itu berbentuk kerucut. Nah, nasi tumpeng juga. Nah, nasi tumpeng. Nah, kemudian tabung. Nah, kalau tabung saya kira ya banyak contohnya ya. Kayak drum, kaleng susu, ya. Kemudian bola. Sepak bola basket, bola voli, bola pingpong. Nah, kemudian sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama kubus, sifatnya itu memiliki sisi, ya, 6 sisi yang ukurannya sama, modelnya sama. Nah, ini, ya, kubus. Kemudian memiliki 12 rusuk, ya, 8 titik sudut. Jadi sifatnya 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kemudian balok, ya. Balok itu sifatnya memiliki 4 sisi yang berbentuk persegi panjang. Dan sisinya itu berbentuk persegi panjang. Kemudian 2 sisi yang bentuknya sama, yang berhadapan itu sisinya sama, ya. Kemudian 4 rusuk yang ukurannya sama. Jadi ada 4 rusuk yang ukurannya sama. Prisma itu sifatnya memiliki 3 buah sisi, ya. 4 sisi yang berbentuk segitiga dan 3 sisi berbentuk persegi panjang. Kemudian 6 titik sudut dan rusuk ada 9. Kalau prisma ini banyak jenisnya ya. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 5, ya. Kemudian limas. Nah, limas juga begitu. Ada limas segitiga, ada limas segi 4, nah, limas segi 6, dan seterusnya. Kemudian kerucut memiliki sisi alas berbentuk lingkaran. Kemudian memiliki titik puncak dan memiliki sisi selimut. Jadi di kerucut ada 2 sisinya, sisi alas dan sisi selimut. Kemudian tabung. Nah, tabung memiliki 3 sisi, ya. Ada sisi alas, sisi atas, dan sisi selimut. Nah, kemudian bola, ya. Bola memiliki 1-2 sisi, tidak mempunyai titik sudut, ya, dan mempunyai kedua sisi lengkung yang tertutup. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, sisi. Oke. Sisi yang dinamakan sisi apa ini? Ini adalah kubus. Yang dinamakan sisinya itu ini ya. Ini. Jadi
Jadi kubus kira-kira ada berapa sisinya? Kita hitung sama-sama. Mulai dari depan. 1, belakang 2, samping kiri 3, samping kanan 4, atas 5, bawah 6. Jadi sisinya ada 6. Kemudian yang dinamakan titik surut. Yang mana dinamakan titik surut? Ya. Ini titik surut. Pas titiknya, ya. Titik surut. Kita hitung sama-sama, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 titik surut pada kubus. Oke. Baik, Bapak akan bagikan LKPD. Jadi silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, dengarkan dulu arahannya ya. Jadi silakan diskusikan dengan kelompoknya. Di situ ada 3 soal. Nah, kemudian sebentar naik ke kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, paham? Oke, silakan diskusi. Kita akan melakukan presentasi. Jadi saya persilakan untuk kelompok 1 melakukan presentasinya. Nah, silakan. Satu orang bertindak moderator dan satu orang yang membaca hasil presentasinya. Oke. Kemudian kelompok lain. Perkenalkan, nama saya Syukira Nurjaya dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu tentang jenis bangun ruang. Menanggapi temannya. Saya mempersilahkan menanggapi untuk menanggapi. Yang mana dikatakan busuk pada kubus? Setelah saya mengamati, lebih lihat yang dilihat di dalam busuk adalah sisi yang
2022. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya, yaitu jenis-jenis bangun tulang. Jenis-jenis bangun tulang, yaitu rumus, balok, prisma, linas, tabung, dan kerucut. Bangun tulang, fungsi pada balok ada fungsi pada kerucut juga ada fungsi. Rumus dan Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Oke, silakan Abi. dari pembelajaran tadi saya bisa menunjukkan beberapa contoh yang tadi telah dijelaskan, yaitu beberapa sifat-sifat bangun tulang dan beberapa jenis-jenis bangun tulang. Itulah tadi kesimpulan saya. Oke, bagus ya. Jadi bisa kasih tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya, ya, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita silakan kembali kepada Aidil untuk membaca doa dan belajar. Ya, silakan Aidil. Sudah kita belajar doa, membaca doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Jadi sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Firawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sinjai. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Di sini saya tidak sendiri, saya sudah didampingi oleh Ibu pengajar praktik dan Pak Sabar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak Sabar, kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Bagaimana nih perasaan Pak Sabar setelah melakukan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sudah lega, bahagia dan sudah merasa puas ya, karena proses berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah ya Pak. Pak Sabar, jika diberikan rentang nilai 1 sampai 10, menurut Bapak sudah berada di angka berapa? Saya kira mungkin di angka 8. Ya, Masya Allah sudah di angka 8 ya. Baik Pak Sabar, hal apa yang membuat Pak Sabar merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah Bapak laksanakan? Terima kasih. Kalau menurut saya hal yang membuat saya merasa puas yaitu saya melihat sebagian besar saya sudah menunjukkan progres yang signifikan
artinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran, yaitu murid mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan mampu menunjukkan kepercayaan dirinya dalam hal ini menanggapi temannya yang melaksanakan presentasi di depan. Kalau masalah tidak puasnya itu saya melihat ada beberapa siswa saya yang katakan belum aktif dalam kegiatan tersebut. Kira-kira Pak Sabar, apa nih yang menjadi kesulitan Bapak selama proses pembelajaran di kelas? Kalau masalah kesulitan dari segi alat peraga, ya. Mungkin alat peraga yang saya gunakan itu membuat artinya menjadi saya memahami pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi itu seperti itu yang Baik Pak Sabar, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Bapak sebutkan tadi? ya, seperti yang saya katakan tadi, mungkin dari segi yang akan saya tingkatkan yaitu mengenai alat peraga. Mungkin saya akan membuat alat peraga yang lebih inovatif lagi, sehingga membuat siswa menjadi lebih menguatkan pemahaman mereka terhadap pembelajaran. Baik Pak Sabar, Pak Sabar tadi telah menyampaikan bagian mana kelebihan Pak Sabar unggul di bagian mana dan di bagian mana kelemahan Pak Sabar. Jadi kan tadi dengan Pak Sabar bagian merasa tidak puas dan merasa puas. Baik Pak Sabar, bolehkah saya menyampaikan catatan kecil saya pada saat pembelajaran Bapak di kelas? Iya, silakan. Baik Pak Sabar, secara keseluruhan proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai. Namun masih ada beberapa siswa yang terlihat masih mengganggu temannya saat diskusi. Sekalipun lebih banyak yang fokus terhadap pembelajaran, mungkin Pak Sabar bisa lebih menitik beratkan perhatian Pak Sabar ini ke siswa yang masih kurang pengetahuannya. Mungkin seperti itu Pak. Iya, terima kasih sarannya. Baik Pak, saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga di pembelajaran selanjutnya bisa berjalan lebih lancar lagi dan lebih maksimal lagi. Ilmu kawan